Kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang mana video sebelumnya itu mempelajari tentang keutamaan Al-Quran. Pembelajaran kali ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian mukjizat. Yang kedua, apa saja mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga ada karamah, maunah, dan irhas. Terus yang keempat ada persamaan dan perbedaan antara mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Namun pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas 2 pembahasan. Maka tujuan pembelajarannya ialah diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian mukjizat dan mukjizat apa saja yang diterima oleh 5 orang nabi yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran diharapkan peserta didik berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bisa berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, dan niatkan dalam hati bahwa menuntut ilmu lillahi ta'ala. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menurut bahasa dan yang kedua ada menurut istilah. Pengertian mukjizat menurut bahasa ialah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan pengertian mukjizat menurut istilah ialah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Rasul atas kehendak Allah untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Yang selanjutnya ada Quran Surah An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan kami turunkan kepadamu cahaya terang-terangan, yaitu Al-Quran. Jadi mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah, sehingga sudah sepantasnya jika manusia mengakuinya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada beberapa fungsi diberikannya mukjizat kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk melemahkan dan mengalahkan usaha dan segala alasan orang kafir yang menentang seruan para Rasul Allah. Yang kedua, ada sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada sebagai bukti bahwa Rasul memang benar-benar dipilih dan diutus Allah sebagai penyampai wahyunya. Oke, selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Nah, mukjizat ada 2. Yang pertama ada mukjizat hissiyah, yang kedua ada mukjizat maknawiyah. Yang dimaksud dengan mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, dan juga dapat dipegang. Dan yang kedua itu mukjizat maknawiyah. Yang dimaksud dengan mukjizat maknawiyah adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicium maupun dipegang. Baik, di sini ada nama lain dari mukjizat hissiyah maupun mukjizat maknawiyah. Yang pertama itu mukjizat hissiyah atau disebut juga dengan mukjizat kauniyah, yang mana ini mukjizat terbatas, yaitu mukjizat yang tampak atau dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan.
Yang kedua, mukjizat maknawiyah disebut juga dengan mukjizat akliyah. Nah, mukjizat akliyah atau mukjizat tidak terbatas ini yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya Al-Quran. لا ترجو سواه حي على الفلاح هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mukjizat-mukjizat apa saja yang diterima oleh para nabi. Namun pada bab ini kita hanya mempelajari 5 orang nabi, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What's your color? I wanna know. What's your color? Yang pertama itu ada mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Masih ingatkah kalian adik-adik tentang orang-orang durhaka terhadap Nabi Nuh, sehingga Allah menurunkan azab berupa air bah yang sangat dahsyat. Namun Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu, sehingga para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan binatang-binatang ternak dapat selamat dari banjir air bah itu. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah bahtera atau perahu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Yang kedua itu ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingatkah kalian adik-adik cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam diutus Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah dan meninggalkan berhala apa yang disembah terhadap kaum Raja Namrud saat itu. Hingga pada suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Hal ini membuat Raja Namrud sangat marah, sehingga raja pun memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dengan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus terbakar. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan menyelamatkan diri Nabi Ibrahim. Yang ketiga itu ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Masih ingatkah kalian adik-adik cerita Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular untuk menjatuhkan kesombongan para sihir istana Raja Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 19 sampai dengan 21. Allah berfirman, lemparkanlah tongkat itu hai Musa, lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dengan jangan takut, kami akan mengembalikannya dalam keadaan semula. Oke, yang keempat itu ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 49. Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa. Yang pertama, dapat membuat burung dari tanah yang kemudian dapat hidup. Yang kedua, dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit kusta. Yang keempat, menyembuhkan orang buta. Dan yang kelima, mengetahui apa yang disimpan orang di dalam rumahnya. Oke, yang terakhir itu ada mukjizat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu yang pertama ada dari celah-celah jari tangan beliau memancarkan air yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga. Yang kedua, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu 1 malam. Yang ketiga, Al-Quran Karim, kitab suci yang tidak mungkin tertandingi dari segi bahasa maupun dari segi kandungan isinya. Rasulullah juga memiliki mukjizat yang berupa sabda maupun perbuatan. Yang pertama, mukjizat yang berupa sabda.
Nah, Rasulullah pernah bersabda mengenai lamanya jabatan kekhalifahan sesudah beliau wafat. Yang kedua, mukjizat yang berupa perbuatan. Mukjizat yang berupa perbuatan diantaranya adalah mampu membelah bulan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya sesungguhnya ahli Makkah telah meminta Rasulullah agar beliau memperlihatkan suatu tanda bukti bagi mereka. Kemudian beliau memperlihatkan kepada mereka bahwa bulan terbelah menjadi dua, sehingga gua Hira itu dapat terlihat di antara dua belahan bulan tersebut. Oke adik-adik, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga video pembelajaran ini berguna untuk adik-adik yang sedang belajar online di rumah. Oke, sampai berjumpa di video pembelajaran